Jadi tambahan kami, mungkin ini satu-satunya di Indonesia yang terdakwa sudah dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan Majelis Hakim. Ya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan bahwa terdakwa atau penggugat ini dinyatakan bersalah, tapi melakukan gugatan. Kami perlu belajar hukum ini. Mediasi siang ini sebenarnya ini kaukus, ya. Pihak penggugat prinsipal maupun tergugat prinsipal harusnya hadir. Tapi karena penggugat prinsipal tidak hadir, kami tidak menghadirkan tergugat prinsipal. Kenapa? Karena yang paling penting ini adalah penggugat, bukan tergugat. Karena penggugat yang merasa dirugikan, maka dia mestinya aktif dan mempunyai etiket baik untuk supaya hadir. Nyatanya dia tidak hadir, makanya kami bilang ya sudah. Karena pihak penggugat tidak hadir, maka pihak daripada penggugat menyatakan ini gagal mediasinya. Kita juga prinsipnya dari awal sudah menyatakan tidak mungkin ini ada bisa tercapai mediasi. Kenapa? Gugatannya aneh. Bagaimana nggak aneh kami bilang, sudah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerasan, yaitu Nikita dan Ismail. Bagaimana yang sudah terbukti melakukan tindak pidana, melakukan gugatan kepada kami, klien kami. Kan tidak mungkin. Makanya sejak awal kami bilang, tidak mungkin ada bisa menghasilkan kesepakatan dalam mediasi ini. Itu, yang pastinya itu. Bang, tapi bukannya kalau mediasi kedua prinsipal harus hadir, harus bertemu, Bang? Sampai saat ini pihak penggugat prinsipal tidak hadir. Jadi masa kami datangkan, kami pihak tergugat, masa kami nggak harus hadirkan? Kan tidak bisa begitu mekanisme hukum. Pihak penggugat yang merasa dirugikan wajib hadir. Kami hadir atau tidak ada masalah. Tapi kami menghormatin, patuh dan taat atas putusan Mahkamah Agung yang menyatakan wajib ada mediasi. Kami tidak ada juga tidak apa-apa. Paling gagal mediasi. Kembali kami bilang bahwa kami patuh dan taat atas putusan daripada Mahkamah Agung yang menyatakan mediasi wajib diadakan. Artinya sekarang deadlock, lalu perkara berlanjut, Bang? Ya, untuk saya tambahkan ya, bahwa hari ini kan deadlock ya. Sebenarnya deadlock itu adalah permintaan dari prinsipal penggugat atau kuasa hukum dari penggugat. Begitu dibuka oleh mediasi untuk dilanjutkan, mereka menyatakan, kami nyatakan bahwa ini perkara mediasi ini deadlock. Nah, padahal minggu kemarin tadi udah jelaskan, kita udah menyatakan itu tidak ada titik temunya. Nah, tadi mereka ulang, kita sebagai tergugat sih diam saja, menunggu waktunya. Nah, oleh hakim disetujuin bahwa pada hari ini tidak diketemukan apapun dalam hal kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Apalagi tidak hadirnya prinsipal dari pihak penggugat. Nah, dilanjutkan, karena tidak ketemu deadlock dan kesepakatan, maka kita menandatangani berita acara. Berita acara sifatnya akan melaporkan kepada Majelis Hakim di perkara nomor 1000. Nanti hakim melampirkan semua, termasuk surat kuasa semua dilampirkan di situ. Dijelaskan, nah setelah diterima oleh Majelis Hakim, maka mungkin akan masuk ke pokok perkara kalau tidak dicabut. Kalau tidak dicabut lagi oleh pihak penggugat. Kalau tidak dicabut, maka kita dengan semangat melanjutkan perkara ini untuk ketemu di pokok perkara yang akan dilanjutkan mungkin 10 hari kalau penjelasan tadi dari hakim mediator, 10 hari atau berapa hari lagi akan ada panggilan kepada penggugat. Prosesnya seperti itu. Nah, kalau penggugat ya kita juga hadir sebagai tergugat, wajib hadir kita memenuhi apa sih isi gugatan itu sebenarnya apa. Nah, itu ya. Maka kita tunggu sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Majelis Hakim perkara nomor 1000 akan mengundang kita atau memanggil kita untuk hadir di persidangan berikutnya. Kecewa dari sidang mediasi udah nggak ada lagi ya, Bang? Ya. Baik, ditambahkan dulu rekan-rekannya. Sebenarnya agenda saat ini
untuk mediasi ini agendanya masih kaukus. Artinya kaukus itu harus wajib menghadirkan penggugat dan tergugat. Artinya kami tetap menunggu penggugat bisa hadir atau tidak, kan gitu. Nah, karena penggugat pun tidak bisa menghadirkan, tadi pada saat dibuka dari pihak penggugat mengatakan bahwa kita deadlock. Karena tidak ada kesepahaman. Yang kami herankan pada saat mereka mengajukan proposal, kami sudah jawab. Namun jawaban kami tidak dijawab oleh mereka, apakah diterima atau tidak, sampai saat ini kami tidak tahu. Jadi sampai saat ini apakah mereka menerima apa yang kami usulkan atau tidak. Nah, artinya karena sudah deadlock, untuk selanjutnya kita masuk ke pokok perkara. Artinya kita ya bertempur nanti di persidangan lah. Jadi untuk mediasi kita sudah selesai, kita tidak ada mediasi kembali, paling nanti kita masuk pokok perkara, jawab-menjawab, tinggal masing-masing kita perkuat bukti dan saksi. Artinya kalau nanti bukti dan saksi kita bisa mendukung, memperkuat, ya nanti kita bisa diuji lah bersama majelis hakim. Mungkin itu. Jadi tambahan kami, mungkin ini satu-satunya di Indonesia yang terdakwa sudah dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan majelis hakim. Ya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan bahwa terdakwa atau penggugat ini dinyatakan bersalah, tapi melakukan gugatan. Kami perlu belajar hukum ini. Ya, kami salut nengok penggugat yang gitu luar biasa mengajukan gugatan, bahkan mediasi yang biasanya biasa-biasa saja bagi kami, ini jadi luar biasa. Nah, inilah salah satu luar biasanya kasus ini. Kita juga jadi kadang-kadang bingung apa yang terjadi saat ini nih. Kasus begini, kasus kecil ini bagi kami. Tapi kena namanya ini kita dan Ismail, makanya begitu suasana heboh. Dan kembali kami bilang, tolong ini pengadilan, jangan main-main, jangan gugat cabut. Kami ingatkan kembali sekali lagi kepada penggugat, ini pengadilan. Hargai pengadilan, bertanggung jawab atas gugatan. Mohon supaya jangan dicabut lagi. Kita akan bermain di pengadilan, kita berdebat hukum, kita buktikan siapa sebenarnya yang melakukan perbuatan melawan hukum. Oke? Mati berarti siap fight ya? Siap. Ya, kita siap. Namanya aja judulnya perbuatan melawan hukum. Artinya apa? Ada norma aturan hukum yang dilanggar. Sehingga punya sanksi. Siapa yang melanggar? Itulah terdakwa. Dalam hal ini Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki itu udah jelas sesuai dengan judul perbuatan melawan hukum. Siapa yang melawan hukum? Terdakwa Nikita Mirzani dan terdakwa Ismail Marzuki. Ya, kalau sudah melawan hukum, apalagi mau dimohonkan kepada kita? Kecuali dia minta maaf kepada kita. Ya, kalau tidak ya kita perang. Perang dalam arti Besok-besok semua yang ditahan itu menggugat. ya, semua orang yang di dalam tahanan akan mengajukan gugatan. Pasal-pasal penipuan juga menggugat nanti di pengadilan ini. Aneh kan? Bisa bayangkan nanti bagaimana bentuk pengadilan negeri Jakarta Selatan kalau semua yang di dalam tahanan menggugat. Karena sudah melanggar hukum. Sudah terbukti dinyatakan bersalah. Ya. Melakukan gugatan. Ya, kita lihat saja nanti ya bagaimana hasilnya. Oke. Audio Jungle.